Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah seorang sahabat yang berkhianat terhadap temannya sendiri, selama ini yang dianggap saudara ternyata bermuka dua. Namaku Livia, kelas 11 IPA di SMA Nusantara. Hidupku terlihat sempurna di mata siapapun yang memandang. Aku punya pacar yang populer dan perhatian, Dimas, kapten tim basket yang selalu jadi pusat perhatian di sekolah. Dan aku juga punya sahabat yang selalu ada sejak kecil, Rani. Kami bertiga seperti kisah remaja dalam novel romantis, penuh canda, tawa, dan kenangan yang seolah tak tergantikan. Setiap pagi, Dimas menjemputku dengan motornya. Rani akan bergabung saat kami tiba di gerbang sekolah. Kadang aku tertawa sendiri, merasa seperti tokoh utama dalam film remaja, punya pacar idaman dan sahabat yang mengerti isi kepalaku tanpa perlu banyak bicara. Kami sering disebut sebagai trio maut oleh teman-teman lain, karena kemanapun pergi, selalu bersama. Aku terlalu nyaman dalam kebersamaan itu, terlalu percaya bahwa semua akan selamanya begitu. Aku masih ingat hari saat kami bertiga pergi ke taman sepulang sekolah. Dimas membelikan aku es krim, Rani memotret kami dengan ponselnya, dan aku tertawa sambil menggandeng mereka di kanan dan kiri. Hari itu, angin bertiup lembut, matahari terasa hangat, dan aku berpikir, Tuhan, jangan ambil ini dariku. Aku bahkan sempat menulis di buku harianku, aku harap masa SMA ku akan terus seperti ini, tanpa perubahan. Tapi rupanya, doa itu tidak pernah sampai. Atau mungkin, aku terlalu naif untuk tidak melihat tanda-tanda yang sudah ada. Aku terlalu percaya bahwa cinta itu murni, dan persahabatan itu selamanya. Aku tidak tahu bahwa di balik senyum sahabatku, dan pelukan pacarku, ada rahasia yang perlahan tumbuh, rahasia yang akan menghancurkan segalanya yang sudah kubangun dengan sepenuh hati. Ada satu malam, saat aku sedang video call dengan Dimas, aku mendengar suara tawa perempuan lain di latarnya. Saat kutanya, dia menjawab ringan, cuma nonton YouTube. Dan aku percaya, beberapa hari kemudian, Rani tiba-tiba membatalkan rencana belajar kelompok kami dengan alasan sakit, padahal aku melihat story-nya sedang di luar. Tapi aku tetap percaya, karena begitulah aku, selalu memaafkan, selalu memberi alasan. Tidak pernah terpikir bahwa orang yang paling aku percaya bisa jadi orang yang paling menyakitiku nanti. Dan disinilah aku sekarang, menatap foto bertiga kami yang masih kupajang di dinding kamar, dengan senyum penuh kebodohan. Dunia yang terlihat sempurna itu, rupanya hanya ilusi. Sebuah dongeng yang akan segera berakhir dengan kenyataan pahit. Tapi saat itu, aku belum tahu. Aku masih hidup dalam kebahagiaan palsu yang aku kira abadi. Hari-hari setelahnya mulai terasa berbeda. Dimas, yang biasanya tak pernah telat memberi kabar, sekarang mulai sering menghilang. Pesan-pesanku hanya dibaca tanpa dibalas, atau dijawab dengan singkat berjam-jam kemudian. Maaf, abis latihan basket, katanya. Tapi hatiku merasakan ada yang ganjil. Bahkan pelukannya saat kami bertemu pun terasa hambar, dingin, seperti memeluk seseorang yang sudah separuh hati pergi. Rani pun berubah. Biasanya dia orang pertama yang akan datang ke rumahku setiap kali ada masalah. Tapi kini, dia sering beralasan sibuk, bahkan untuk sekadar mengangkat teleponku. Saat kami duduk bersama pun, dia lebih sering menunduk, menyibukkan diri dengan ponsel yang tak pernah lepas dari genggamannya. Aku sempat berpikir mungkin aku yang terlalu sensitif. Tapi perasaan ini tumbuh terlalu kuat untuk diabaikan. Sampai akhirnya, sebuah kejadian kecil membuka mataku lebar-lebar. Siang itu di kantin, aku melihat Dimas dan Rani duduk berdua di pojok ruangan. Mereka tertawa, terlalu lepas, terlalu nyaman. Aku berdiri beberapa meter dari mereka, menatap tanpa suara. Saat mereka sadar kehadiranku, tawa itu langsung berhenti. Dimas terdiam, Rani menyembunyikan wajahnya. Kami cuma ngobrolin tugas, kata Rani buru-buru, senyumnya dipaksakan. Aku memaksa tersenyum, menelan rasa yang menyesakkan dadaku. Sepulang sekolah, aku duduk sendiri di kamar. Aku melihat kembali foto-foto kami bertiga. Di setiap foto itu, aku yang tersenyum paling lebar.
Aku yang terlihat paling bahagia. Tapi sekarang aku merasa seperti orang paling bodoh. Hatiku bertanya-tanya, sejak kapan mereka saling menatap seperti itu di belakangku? Sejak kapan aku menjadi orang ketiga di antara mereka? Malam itu, aku menangis diam-diam. Bantal menjadi saksi sesak yang kutahan sepanjang hari. Aku tidak tahu harus marah pada siapa. Pada Dimas yang mulai menjauh. Pada Rani yang menghindariku. Atau pada diriku sendiri yang terlalu mudah percaya. Tapi satu hal yang aku tahu pasti, ada sesuatu yang sedang mereka sembunyikan dariku. Dan cepat atau lambat, semuanya akan terbongkar. Hari-hari berlalu dengan rasa curiga yang terus menumpuk di dadaku. Aku mulai memperhatikan setiap gerak-gerik mereka. Tatapan Dimas yang sering mencuri pandang ke arah Rani, dan senyum Rani yang dulu hangat kini lebih sering muncul saat Dimas ada di dekatnya. Aku merasa seperti orang asing dalam lingkaranku sendiri. Tapi aku tak punya bukti. Yang kupunya hanya firasat, dan firasatku belum pernah salah. Sampai akhirnya, kesempatan itu datang. Suatu hari Rani menginap di rumahku karena alasan tugas kelompok. Saat malam tiba, dia tertidur lebih dulu di sampingku. Ponselnya tergeletak begitu saja di meja. Hati kecilku berteriak untuk tidak melakukannya. Tapi rasa sakit dan penasaran menenggelamkan suara itu. Dengan tangan gemetar, aku membuka ponselnya. Tidak ada password, seolah-olah Tuhan sendiri yang mengizinkanku melihat kebenaran. Aku membuka aplikasi chatnya, nama Dimas ada di urutan teratas. Saat kubuka, dunia yang kuanggap sempurna selama ini runtuh dalam sekejap. Aku nggak tahan harus pura-pura di depan lift terus. Tenang aja, kita bakal kasih tahu dia setelah semua tenang. Aku cuma sayang kamu, Ran. Aku juga, Dim. Jangan peluk dia lagi, ya. Aku cemburu. Aku tak bisa menahan tangis. Air mata jatuh satu persatu ke layar ponsel. Dada ini sesak, seolah ada pisau yang menusuk tanpa ampun. Jantungku berdetak kencang, tapi tubuhku mati rasa. Aku ingin membangunkan Rani dan menamparkan wajahnya. Aku ingin menelepon Dimas dan menjerit sekeras mungkin. Tapi yang kulakukan hanya diam, menahan semuanya sendiri. Aku menatap wajah Rani yang tertidur lelap, tanpa tahu bahwa hatiku sedang hancur karena dirinya. Malam itu aku tidak tidur. Aku hanya menatap langit-langit kamar, berusaha menahan isak yang terus muncul tanpa izin. Aku pikir, tak ada yang lebih menyakitkan dari diselingkuhi. Tapi ternyata ada, diselingkuhi oleh orang yang paling kau percaya. Dan saat fajar mulai menyapa, aku sudah mengambil keputusan, aku tidak akan diam. Besok, semuanya harus tahu kebenaran ini. Pagi itu, aku datang ke sekolah lebih awal dari biasanya. Langit mendung, seolah ikut merasakan beratnya hatiku. Setiap langkah di lorong sekolah terasa seperti menghitung detik menuju ledakan yang tak terhindarkan. Di tanganku, ponsel berisi bukti-bukti pengkhianatan masih kugenggam erat. Kali ini aku tidak akan lagi diam. Aku sudah cukup berpura-pura kuat. Sudah cukup menjadi boneka yang terus tersenyum meski hati remuk. Saat bel masuk belum berbunyi, aku melihat mereka duduk di bangku taman sekolah, tempat biasa kami bertiga nongkrong. Rani tertawa kecil pada sesuatu yang dikatakan Dimas. Hatiku bergetar, bukan karena cinta, tapi karena amarah yang sudah terlalu lama kutahan. Aku berjalan mendekat, menatap mereka dengan mata yang tak lagi ramah. Dimas melihatku duluan, ekspresinya langsung berubah. Rani pun ikut panik begitu matanya bertemu mataku. Aku udah tahu semuanya, ucapku pelan tapi tegas. Mereka terdiam, seolah waktu membeku. Chat kalian, kata-kata manis kalian di belakangku. Rasa yang kalian sembunyikan. Suaraku mulai bergetar, tapi aku tetap berdiri tegak. Rani membuka mulut, ingin menjelaskan, tapi aku mengangkat tangan, menghentikannya. Kalian gak perlu bohong lagi. Aku bukan bodoh. Aku cuma terlalu percaya. Orang-orang mulai melihat. Beberapa teman sekelas berhenti melangkah. Dimas berdiri, mencoba mendekatiku. Liv, ini semua gak seperti yang kamu pikir. Berhenti. Suaraku tajam. Kamu menghancurkan kepercayaanku. Kamu dan Rani, dua orang yang paling aku lindungi,
ternyata tega menusukku dari belakang. Nikmatilah kebersamaan kalian, tanpa aku di tengahnya. Aku berbalik, berjalan pergi tanpa menoleh. Air mata mengalir di pipiku, tapi langkahku mantap. Aku tidak ingin menjadi korban selamanya. Biarlah semua tahu. Biarlah luka ini terbuka lebar, setidaknya aku tak lagi berpura-pura bahagia. Hari itu, aku kehilangan pacar dan sahabat sekaligus. Tapi untuk pertama kalinya, aku menemukan keberanian untuk berdiri sendiri. Hari-hari setelah pengkhianatan itu berjalan lambat. Setiap sudut sekolah terasa asing. Lorong tempat kami biasa bercanda kini hanya jadi lorong sunyi yang membuatku ingin cepat-cepat pulang. Beberapa teman mencoba menenangkanku, tapi luka ini bukan luka biasa, ini luka yang ditorehkan oleh dua orang yang kuanggap rumah. Aku sering duduk sendiri di pojok kelas, menatap kosong ke arah bangku yang dulu selalu aku isi bersama Rani. Dimas mencoba menghubungiku beberapa kali. Lewat pesan, telepon, bahkan surat yang ia titipkan lewat teman. Tapi tak satu pun ku balas. Rani, dia tak berani menemuiku sama sekali. Mungkin karena dia tahu, tak ada kata maaf yang cukup untuk menyembuhkan hati yang dikhianati. Aku sempat berpikir aku akan selamanya tenggelam dalam luka ini, bahwa aku akan tumbang. Tapi kenyataannya, rasa sakit itu perlahan menguatkanku. Aku mulai menyibukkan diri, bergabung dengan OSIS, membantu kegiatan sosial, bahkan menjadi relawan dalam proyek lingkungan sekolah. Aku menemukan diriku yang baru, bukan Livia yang bergantung pada orang lain untuk bahagia, tapi Livia yang mampu berdiri dengan caranya sendiri. Aku belajar bahwa hidup tidak berhenti hanya karena hati hancur. Aku mulai menulis diari lagi, tapi bukan tentang cinta atau persahabatan. Aku menulis tentang pelajaran hidup, tentang bagaimana luka bisa menjadi titik balik. Beberapa bulan kemudian, aku melihat Dimas dan Rani duduk berjauhan di kelas. Mereka tak lagi bersama. Kabar beredar bahwa hubungan mereka tidak berjalan mulus. Lucu, bagaimana sesuatu yang dibangun di atas kebohongan bisa runtuh secepat itu. Tapi aku tidak tersenyum, tidak bahagia, aku hanya merasa tenang. Tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi dendam, hanya kedewasaan yang tumbuh dari rasa sakit. Kini, aku melangkah dengan lebih hati-hati, tapi juga lebih percaya diri. Luka itu masih ada, bekasnya tak mungkin hilang. Tapi aku tidak lagi berjalan dengan luka terbuka. Aku sudah menjahitnya perlahan, sendiri. Dan dalam kesendirian itu, aku menemukan versi terbaik dari diriku. Bukan Livia yang sempurna, tapi Livia yang utuh, karena pernah patah, dan berhasil menyatukan dirinya kembali. Hari itu, langit cerah tapi hatiku tetap tenang. Sudah lama sejak peristiwa itu, dan meskipun luka itu belum sepenuhnya hilang, aku belajar untuk hidup berdampingan dengannya. Aku duduk di taman sekolah, membaca buku sendirian. Bukan karena tak ada yang menemani, tapi karena aku memilih damai daripada keramaian palsu. Sampai tiba-tiba, suara yang familiar tapi sudah lama tak kudengar menghampiriku. "Liv, boleh bicara sebentar?" Rani berdiri di depanku. Wajahnya tampak lelah, matanya bengkak, dan senyumnya kaku. Aku memandangnya, mencoba mencari jejak sahabatku yang dulu, tapi yang kulihat hanyalah seseorang yang tak lagi punya tempat di hidupku. Meski begitu, aku menutup bukuku perlahan dan mengangguk. Aku tidak lagi dikuasai oleh amarah, hanya ingin menutup kisah ini dengan tenang. Aku minta maaf. Aku tahu ini semua salahku. Aku hianatin kamu. Aku hancurin kepercayaan kamu. Suaranya gemetar. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Aku hanya menatapnya, tanpa berkata apa-apa. Dulu, aku membayangkan momen ini, aku ingin berteriak, menyalahkan, membalas sakit hati yang dia berikan. Tapi kini, melihatnya menangis di hadapanku justru tidak memberi rasa puas apapun. Karena aku sudah melewati semua itu. Aku sudah selesai. Ran, aku sudah maafkan kamu sejak lama. Tapi memaafkan bukan berarti melupakan. Bukan berarti kita bisa kembali seperti dulu. Kalimat itu keluar dengan tenang, tanpa getar, tanpa air mata.
Justru Rani yang makin menangis, mungkin karena akhirnya dia sadar bahwa tak semua kesalahan bisa diperbaiki. Ada hal-hal yang jika rusak, tak bisa dikembalikan seperti semula, seperti cermin retak, walau direkatkan, bayangan tak pernah utuh lagi. Aku berdiri, meninggalkannya dengan senyuman tipis. Senyum yang dulu mungkin berarti persahabatan, kini hanya tanda perpisahan. Bukan karena aku membenci, tapi karena aku mencintai diriku sendiri lebih dari masa lalu. Saat aku berjalan menjauh, aku tahu satu hal pasti, aku telah menang. Bukan karena dia meminta maaf, tapi karena aku tidak lagi membutuhkannya untuk merasa utuh. Musim hujan kembali datang, dan untuk pertama kalinya, aku menikmatinya tanpa kenangan yang menyesakkan. Dulu, hujan mengingatkanku pada pelukan Dimas yang hangat, atau pada tawa Rani di bawah payung kami bertiga. Tapi kini, aku menatap hujan dari jendela kelas sambil tersenyum kecil. Bukan karena aku melupakan semuanya, tapi karena akhirnya aku bisa mengingat mereka tanpa sakit. Rasa yang dulu menghantui, kini berubah jadi kenangan yang tak lagi menekan. Di antara waktu yang berlalu, aku mulai membuka hati untuk dunia baru. Aku lebih dekat dengan teman-teman yang dulu tak pernah benar-benar kuperhatikan. Mereka menyambutku hangat, tidak dengan basa-basi, tapi dengan ketulusan yang tak pernah kuminta. Salah satunya, Arga, teman sekelasku yang selalu duduk di baris belakang. Diam-diam, dia sering meminjamiku buku, memberiku camilan saat aku lupa sarapan, dan mendengarkan ceritaku tanpa menyela. Aku nggak tahu kamu sekuat itu, katanya suatu sore saat kami duduk berdua di perpustakaan. Aku hanya tersenyum, bukan karena ingin terlihat kuat, tapi karena aku benar-benar mulai menjadi kuat. Tanpa sadar, aku merasa nyaman berada di dekatnya. Bukan karena dia ingin mengisi kekosongan yang ditinggalkan orang lain, tapi karena dia tak pernah memaksa untuk mengisi, dia hanya hadir. Dimas tak lagi menggangguku, Rani lebih memilih menjaga jarak. Dan aku tak pernah merasa lebih bebas. Tak ada lagi tekanan untuk terlihat sempurna, tak ada lagi ketakutan kehilangan. Karena kini, aku tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari orang lain. Ia tumbuh dari luka yang disembuhkan sendiri, dari malam-malam penuh tangis yang akhirnya membentuk kekuatan. Dan aku bangga pada diriku sendiri karena tidak menyerah. Hari kelulusan sebentar lagi datang. Aku tak tahu bagaimana masa depan, atau siapa yang akan tetap tinggal di hidupku. Tapi aku tak lagi takut. Karena apapun yang terjadi, aku tahu satu hal, aku bisa bahagia, bahkan tanpa mereka. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar hidup. Dan disinilah aku sekarang, berdiri di depan cermin dengan seragam putih abu-abu terakhirku. Banyak hal telah berubah, dan aku pun bukan lagi gadis yang dulu menggantungkan kebahagiaannya pada cinta remaja yang rapuh. Luka itu memang sempat membuatku hancur, tapi juga membangunkanku. Terkadang, kita harus kehilangan agar tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Dan aku, akhirnya menemukan versiku yang paling kuat. Aku melangkah keluar dengan kepala tegak, bukan karena aku tak pernah jatuh, tapi karena aku telah berhasil bangkit. Perjalanan ini bukan sekadar tentang cinta yang dikhianati, tapi tentang bagaimana kita belajar memaafkan, bukan untuk mereka yang menyakiti, tapi untuk diri kita sendiri agar bisa kembali bernapas. Karena tak semua orang yang datang dalam hidup kita harus menetap. Beberapa hanya hadir untuk memberi pelajaran. Dulu aku berpikir, kehilangan sahabat dan kekasih dalam satu waktu adalah akhir dari segalanya. Tapi ternyata, itu adalah awal dari bab baru yang lebih indah. Hidup ini memang tak selalu berjalan sesuai harapan, tapi selalu ada keajaiban tersembunyi di balik luka. Entah itu teman baru, cinta yang lebih tulus, atau dirimu sendiri yang akhirnya tumbuh dan bersinar. Beberapa tahun telah berlalu sejak hari terakhirku di SMA. Aku kini duduk di sebuah kedai kopi kecil, membaca kembali halaman-halaman buku harianku yang dulu. Di sana tertulis semua rasa, manis, pahit, kecewa, dan luka yang pernah kualami. Tapi yang paling membekas bukan tentang siapa yang mengkhianatiku, melainkan tentang siapa yang berhasil kuperjuangkan, diriku sendiri.
Dari seorang gadis yang rapuh, aku berubah menjadi perempuan yang tahu nilai dirinya. Aku sempat berpikir hidupku akan runtuh saat ditinggalkan oleh dua orang yang paling aku sayang. Tapi kenyataannya, justru setelah itu aku benar-benar hidup. Aku bisa tertawa tanpa takut ditinggal, bisa menangis tanpa merasa lemah. Aku bisa memilih siapa yang layak berada di sisiku, dan siapa yang hanya pantas menjadi masa lalu. Terkadang, kehilangan adalah bentuk perlindungan Tuhan yang paling halus. Kini, aku sudah bukan lagi Livia yang lama. Aku tumbuh bersama luka, belajar mencintai tanpa menggenggam, dan melepaskan tanpa membenci. Aku memaafkan bukan untuk mereka, tapi untuk hatiku sendiri agar bisa melangkah ringan. Dan saat cinta yang lebih tulus akhirnya datang menghampiri, aku tahu, aku sudah cukup dewasa untuk menyambutnya, bukan karena kesepian, tapi karena aku telah utuh. Jika kamu yang sedang menonton cerita ini pernah mengalami hal serupa, percayalah, kamu tidak sendiri. Air mata boleh jatuh, hati boleh retak, tapi jangan biarkan dunia mematikan cahaya dalam dirimu. Karena suatu hari, kamu akan melihat ke belakang dan menyadari, semua yang dulu menyakitimu, justru yang menguatkanmu. Kamu akan pulih, kamu akan bahagia, dan kamu akan lebih dari sekadar baik-baik saja. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai akhir. Semoga cerita ini bisa menjadi pelipur lara, penguat semangat, dan pengingat bahwa setiap luka pasti akan menemukan penyembuhnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Semoga kamu selalu diberikan hati yang kuat, jiwa yang tenang, dan cinta yang tulus. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, tetap semangat, karena kamu berharga.